Orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Kejahatan seperti apa? Berbuat jahat terhadap sesama. Imamat 25 ayat 17 berkata gini, "Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu." Kalau kita takut akan Allah, firman Tuhan katakan kita tidak akan merugikan orang lain. Kalau kita takut akan Allah, mungkin orang yang kita rugikan tidak bisa balas apa yang kita buat terhadap mereka. Tapi kita tidak akan merugikan orang, karena kita tahu Tuhan lihat hati kita. Tuhan tahu yang orang lain tidak tahu. Amsal 3 ayat 7 bilang, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Seberapapun orang jahat sama kita, seberapapun orang itu telah merugikan kita, kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan berbuat jahat sama orang. Kita tidak akan berusaha mencelakakan orang lain. Banyak kali ketika saya dikasih tahu, orang-orang yang kamu percaya itu mereka jelek-jelekin kamu. Orang-orang yang ada di sekitar kamu itu mereka menjatuhkan kamu. Dan kemudian ada orang yang memanfaatkan kami dan lain sebagainya. Ketika saya tahu itu, saya tidak serta datangi orang itu dan tanya, kamu ngomongin apa? Saya nggak coba lakukan itu. Dan saya pikir begini, biarlah hanya Tuhan yang melihat hati kita. Manusia boleh ngomong apa saja. Kalau kita tidak salah, harusnya kita tidak usah takut dan tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah Tuhan yang membela kita dan biarlah waktu yang membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Kita tidak perlu membela diri. Baru-baru ini saya dikasih tahu, Bu Heni, ada orang yang bilang bahwa Bu Heni sama Pak Jojo itu pindah ke Indonesia karena lari dari hutang. Meninggalkan hutang yang banyak di Australia katanya. Saya langsung tertawa. Siapa yang bilang? Saya bilang, kalau ada yang merasa saya hutangi di Australia, coba tolong datangi saya. Kalau ada, silakan datang. Kalau kita lari dari Australia ke Indonesia, menurut Anda, apakah orang bisa cari kami? Pasti bisa. Orang yang lari pasti sembunyi. Masa akan eksis di sosial media? Beda dengan orang-orang yang sudah hutang, tidak mau bayar, eksis lagi di sosial media. Beda. Tapi dengar baik, meskipun saya difitnah, meskipun orang menganiaya saya dengan sikap dan perkataan mereka, saya tidak pernah balas. Karena waktu kita punya niat jahat saja dalam hati kita, itu sudah tidak berkenan sama Allah. Jangan sampai kita berdosa terhadap Tuhan ketika orang jahat sama kita, lalu kita balas jahat. Apa bedanya kita sama mereka? Roma 12 ayat 17 bilang, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Tahukah Anda bahwa kalau kita tuh punya niat jahat terhadap sesama, doa kita tuh tidak didengar Tuhan. Mazmur 66 ayat 18. "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Biarpun orang berbuat yang tidak adil terhadap kita, menjatuhkan kita, mencelakakan kita, dengar baik, Tuhan itu pembela yang setia. Jangan malah berbuat jahat, apalagi mereka-rekakan yang jahat ataupun punya niat jahat. Bahkan firman Tuhan mengajarkan, jangan bersuka cita ketika kita melihat musuh kita tuh jatuh. Itu kita harus berdoa buat mereka. Meskipun saya tahu ada orang-orang yang ngomongin kami di belakang, tapi saya terus encourage tim di Tangan Pengharapan ataupun tim di ICI, berkati mereka. Gak usah balas jahat dengan jahat. Lalu saya diserang di YouTube, saya bilang sama semua staff dan anak-anak yang kami mentor, jangan ikut komentar, jangan balas caci maki dengan caci maki. Tuhan itu ngelihat hati kita. Orang bisa lakukan apa saja terhadap kita, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan kan baik-baik menjaga respon dalam hatinya. Orang yang berbuat jahat itu perkataannya jahat. Amsal 6 ayat 12. "Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong." Orang yang mulutnya serong, suka ngomongin orang, suka jahatin orang, suka fitnah orang, suka gosip. Dengar, mulut yang serong itu tidak berguna, kata firman Tuhan. Dan jahat. Kalau orang tuh takut akan Tuhan, mereka akan menjaga perkataan mulutnya. Memastikan jangan sampai mereka berdosa dengan lidah mereka. Kalau orang tuh takut akan Tuhan, mereka akan menjauhi kejahatan. Amin.
hati-hati mengeluarkan perkataan. Karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3,